Etika, proses, dan pengambilan putusan. Catatan kecil literasi hukum. Dr. Glenn Fortuna de la Fortega, SH.MMH. Etika dalam keputusan hakim. Daftar catatan kecil literasi hukum ini ada 8 catatan kecil. Catatan pertama nanti kita akan bahas terkait dengan etika dalam keputusan hakim pada page 1.1 sampai 1.6. Lalu pada catatan kecil literasi kedua, pada proses pengambilan putusan di MK, kemudian lanjut ke catatan kecil ketiga, peranan hakim ketua dalam proses sebuah putusan, lalu lanjut pada catatan kecil literasi keempat, jika hakim ketua bersalah, hakim anggota juga bersalah. Catatan kecil yang kelima, hasil putusan kolektif kolegial. Pada catatan keenam kita akan bahas proses dissenting opinion. Lalu yang ketujuh, catatan kecil literasinya adalah apakah hasil putusan MK dapat dibatalkan. Lalu terakhir pada catatan kecil literasi ke-8, pada page 8.1 sampai 8.6, pandangan para tokoh terkait etika moral dan hukum. Mari kita kupas bahas informasi ini bersama-sama. Etika dalam keputusan hakim. Kita awali pada quote de la Forte quote terkait dengan keadilan dan perbedaan. Di sana ada egalitarism absolut al-musawah al-mutlaqah pada surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sumum jus summa injuria, summa lex summa crux. Keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Pada GF de la Fortega, egaliter adalah proses yang semestinya dilakukan dalam semua aspek kehidupan tanpa kecuali. Namun hasil akhir adalah sesuatu perbedaan. Maka keadilan adalah apa yang dirasakan dengan menerima penuh sukacita perbedaan itu. Pada teori conditio sine qua non, teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh von Bury, ahli hukum dari Jerman, bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan, Weichendah, dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap kausa atau akibat. Tiap faktor tidak diberi nilai jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai jika tidak dapat dihilangkan need, Weichendah, dan rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. Etika dalam konteks keputusan hakim merujuk pada norma-norma moral atau prinsip-prinsip moral yang dapat memengaruhi atau membimbing keputusan hukum. Meskipun para hakim harus mematuhi undang-undang dan aturan hukum yang berlaku, etika juga dapat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pertimbangan etika yang dapat memengaruhi keputusan hakim melibatkan: 1. Keadilan dan kesetaraan. Hakim dapat mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memastikan bahwa setiap individu atau pihak diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial ekonomi atau karakteristik pribadi lainnya. 2. Hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat menjadi faktor penting dalam memutuskan perkara. Hakim dapat mempertimbangkan apakah keputusan mereka sesuai dengan hak-hak dasar individu yang diakui secara internasional. 3. Etika profesional. Hakim diharapkan menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Mereka harus mematuhi kode etik yang berlaku dan menghindari konflik kepentingan. 4. Pertimbangan sosial. Hakim mungkin juga mempertimbangkan dampak sosial
dari keputusan mereka. Ini dapat mencakup pertimbangan terhadap konsekuensi luas keputusan terhadap masyarakat atau kelompok tertentu. 5. Keputusan seimbang. Etika juga dapat mendorong hakim untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam perkara tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. 6. Pertimbangan moral. Nilai-nilai moral pribadi hakim dapat memengaruhi cara mereka menilai situasi dan membuat keputusan ini mencakup pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Akhir catatan kecil literasi hukum. Setiap tokoh memiliki pandangan uniknya sendiri terkait etika, moral, dan hukum. Dan pemahaman terhadap konsep-konsep ini dapat sangat bervariasi. Pendekatan ini memberikan kerangka pemikiran yang beragam dan menjadi dasar bagi perkembangan teori-teori etika dan hukum selanjutnya. Barangkali bisa memberikan horizon berpikir lebih luas lagi dengan sedikit catatan atau literasi kecil di atas tadi, sehingga diharapkan minimal buat saya bisa memberikan pemahaman dari a priori ke a posteriori dalam melihat fenomena atas perkara hukum dimaksud, hingga pemaknaan dalam asumsi dan persepsi saya dapat melihat dari berbagai dimensi. Konstruksi hukum, legal opini dapat dibangun melalui interpretasi penalaran hukum yang lebih komprehensif serta memiliki added value. Begitu barangkali harapannya, semoga saja. Spero Interpretari Potes, Ciputat 16 Maret 2024. Dr. Andes Glenn Fortuna Della Fortega, SH, MHEH, Advokat Beradi. Law in Hermeneutic Mind Della Forte, Glenn Fortuna Della Fortega. Komitmen Akta Kesepakatan Law Firm and Associate.